Halo semuanya, jika pada slide sebelumnya kita sudah berkenalan dengan predikat, secara umum predikat tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kuantor. Pada bab ini kita akan berkenalan mengenai apa itu kuantor dan apa fungsinya dalam materi logika predikat. Oke, kita mulai pembahasan mengenai kuantor. Jadi, apabila sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fungsi proposisi Px akan memiliki nilai kebenaran ketika x disubstitusi dengan suatu nilai, di sini kita akan belajar cara lain untuk membuat suatu fungsi proposisi Px memiliki nilai kebenaran, yaitu menggunakan kuantor atau kuantifikasi. Nah, kuantor atau kuantifikasi ini menunjukkan bahwa sebuah fungsi proposisi bernilai benar untuk sekelompok elemen dalam domain. Jadi di sini kita lihat ada dua terminologi ya, kuantor dan juga domain. Artinya keduanya berkaitan erat di sini. Nah, kuantor atau kuantifikasi sendiri ada dua macam. Yang pertama adalah kuantor universal. Notasinya adalah seperti ini, seperti huruf A terbalik. Kemudian yang kedua adalah kuantor eksistensial. Notasinya seperti huruf E terbalik. Nah, kita akan lihat masing-masing nanti pada slide selanjutnya. Kemudian untuk domain sendiri, di sini dia menentukan nilai yang mungkin untuk variabel x dalam Px. Jadi dia membatasi untuk x ini berlaku untuk elemen apa gitu ya, sekelompok atau himpunan elemen apa saja. Yang pertama adalah kuantor universal. Jadi, kuantor universal pada fungsi Px menyatakan bahwa Px bernilai benar untuk semua x dalam domain. Dinotasikan dalam bentuk seperti ini. For all x, Px. Dibaca untuk semua x dalam domain berlaku Px, atau untuk semua x dalam domain, Px bernilai benar. Nah, sekarang kita coba lihat dua contoh. Di sini, yang pertama, misalkan Px adalah x plus 1 lebih besar dari x. Misalnya kita mau menentukan nilai kebenaran untuk formula for all x Px jika diberikan domain x adalah bilangan real. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk sembarang bilangan real x, apabila ditambah 1, maka nilainya akan selalu lebih besar dari bilangan itu sendiri. Sehingga pernyataan for all x Px di sini bernilai benar. Jadi untuk semua x bilangan real berlaku x plus 1 lebih besar dari x. Contoh yang kedua, misalnya kita diberikan predikat Px untuk pernyataan x kurang dari 2. Tentukan nilai kebenaran for all x Px jika domain x adalah bilangan real. Dapat kita lihat, misalnya untuk x sama dengan 2,1, di sini nilainya lebih besar dari 2, sehingga pernyataan for all x Px bernilai salah. Karena ternyata ada bilangan x, misalnya 2,1, yang nilainya tidak lebih kecil daripada 2. Karena ada x sedemikian hingga x tidak kurang dari 2, atau x lebih besar atau sama dengan 2. Maka di sini pernyataan bernilai false atau salah. Dari contoh sebelumnya, dapat kita simpulkan secara umum, apabila terdapat n elemen berhingga di domain, misalnya x1 hingga x ke n, maka berlaku for all x Px ekivalen atau setara dengan Px1 dan Px2 dan Px3 dan seterusnya hingga Px ke n. Artinya, bentuk ini bernilai benar jika dan hanya jika semua nilai Pxi bernilai benar. Atau dengan kata lain, untuk semua x dalam domain membuat pernyataan Px bernilai benar. Nah, dari contoh sebelumnya kita juga sudah belajar kapankah for all x Px bernilai salah. Di sini kita bisa memberikan contoh penyangkal atau counterexample.
Jadi, misalnya tadi ketika kita punya Px yang menyatakan X kurang dari 2 untuk X bilangan real. Nah, di sini pernyataan for all X, Px bernilai salah atau false. Karena ada X sedemikian hingga Px bernilai salah, atau ada X misalnya 2,1 yang ternyata nilainya tidak lebih kecil dari 2, sehingga di sini membuat Px bernilai salah. Pernyataan bahwa X kurang dari 2 bernilai salah atau false. Sesuai sifat konjungsi, dia akan bernilai salah apabila ada minimal satu proposisi yang bernilai salah. Nah, ini untuk kuantor universal. Selanjutnya untuk kuantor eksistensial. Jadi, kuantor eksistensial pada fungsi Px menyatakan bahwa ada nilai X di domain sehingga Px bernilai benar. Dinotasikan dalam bentuk eksis X Px, seperti ini. Dibaca, terdapat sebuah X dalam domain sehingga berlaku Px, atau terdapat X dalam domain sehingga Px bernilai benar. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat pada slide selanjutnya. Contoh yang pertama adalah, misalkan diberikan predikat Px yang menyatakan X sama dengan X plus 1, dengan X domain bilangan real. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa X plus 1 nilainya selalu lebih besar dari X. Maka, pernyataan eksis X Px bernilai salah, karena untuk setiap X bilangan real berlaku X tidak sama dengan X plus 1. Artinya tidak ada X yang membuat pernyataan Px bernilai benar. Contoh yang kedua, misalnya Px adalah X lebih besar dari 3, dengan domain X adalah bilangan real. Di sini kita bisa temukan minimal satu nilai X yang membuat pernyataan Px ini bernilai benar. Misalnya untuk X sama dengan 4. Maka di sini P4 bernilai true atau benar. Sehingga pernyataan eksis X Px bernilai true juga. Karena ada satu nilai X yang memenuhi Px. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa misalkan ada n elemen berhingga di domain, misalnya x1 hingga x ke n, maka berlaku eksis X Px setara dengan Px1 atau Px2 dan seterusnya hingga Px ke n. Artinya pernyataan ini bernilai benar jika dan hanya jika ada suatu nilai x sedemikian hingga Px bernilai benar. Dan kita juga sudah lihat di contoh sebelumnya, eksis X Px akan bernilai salah apabila semua X membuat Px bernilai salah. Sehingga tidak ada X yang membuat Px bernilai benar. Tabel berikut merangkumkan kapankah bentuk kuantor universal bernilai benar dan kapankah bernilai salah, serta kapankah bentuk kuantor eksistensial bernilai benar dan kapan bernilai salah. Sama seperti contoh yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah mempelajari secara umum mengenai kuantor universal maupun kuantor eksistensial. Selain itu, kita juga sudah mempelajari bagaimana atau apa fungsi dari kuantor tersebut terhadap predikat, yaitu untuk mengkuantifikasi, untuk membatasi variabel yang berlaku pada sebuah predikat. Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait bagaimana menentukan nilai kebenaran suatu kuantor, termasuk kapan suatu kuantor universal maupun eksistensial bernilai benar dan kapan bernilai salah. Kita akan lanjutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kuantor dalam formula logika predikat pada materi selanjutnya.